Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan video pengakuan seorang wanita terkait kasus dugaan pencabulan yang terjadi di Agam. Melalui akun TikTok, wanita yang konon diketahui ibu dari seorang anak yang disebut menjadi korban pencabulan sekaligus mantan istri terdakwa. Ia memprotes keputusan pengadilan membebaskan terdakwa yang ia sebut sebagai pelaku pencabulan terhadap anaknya. Sementara itu, menyikapi video viral BS terdakwa yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung baru-baru ini juga muncul di depan publik. Didampingi kuasa hukumnya, BS menyatakan semua tuduhan terhadap dirinya adalah fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Hal tersebut dibuktikan melalui pengadilan dan Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak bersalah. Kuasa hukum BS, Guntur Abdurrahman, mengatakan jika BS bersalah tidak akan divonis bebas oleh Majelis Hakim. Karena proses pengadilan BS diawasi Komisi Yudisial hingga Komnas HAM. Ia menambahkan secara psikologis, korban pemerkosaan akan takut bertemu dengan pelaku. Namun kenyataannya korban justru tidak mau pulang ke rumah ibunya yang notabene merupakan pelapor. Baik BS atau kuasa hukumnya berharap publik menilai siapa yang benar dalam kasus ini dan melihat rekam jejak pelapor atau ibu korban atau mantan istrinya. Ia berharap pelaku sebenarnya bisa ditangkap dan kasus ini terungkap. Bahwa Budi Satria, terdakwa Budi Satria ini terbukti tidak bersalah. Dia difitnah dalam kasus ini. Dan sudah divonis bebas. Sudah divonis bebas. Nah, kenapa hakim berani memvonis bebas? Karena memang hakim yakin dia tidak bersalah. Kan logikanya perkara seperti ini orang tidak akan berani. Mafia-mafianya kalau perkara korupsi mungkin ada di permainan. Perkara ini nggak akan berani orang. Terbukti tidak bersalah. Kenapa bisa seperti ini? Ya kita nggak tahu, bisa saja ya. Momennya Budi dilapor ini kan ketika punya istri baru. Dia kawin bulan Maret 2022, bulan April 2022 dia dilaporkan polisi. Dan pas juga tuh momen pertama istri Budi bertemu dengan mantan istrinya ini tanggal 10 April. Nah, kronologi peristiwa ini kan tanggalnya sesuai juga. Faktanya anak ini sudah jadi korban. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan anak ini dan bagaimana kita menghukum pelaku sebenarnya, dan kita juga kalau bisa kita menyeret orang yang memanipulasi agar anak ini bisa aman dan selamat. Tadi juga kita sudah dengarkan rekaman yang tidak terbantahkan. Mungkin salah satu pertimbangan hakim itu tuh yang bisa meyakinkan hakim bahwa tidak bersalah. Coba bayangkan, korban ini pada tanggal 22 April pukul 7 pagi diperkosa, diancam dibunuh, dan ibunya diancam dibunuh jam 7 pagi ya. Jam 5 sore dia ditelepon oleh ibu kandungnya dan neneknya yang bukan menawarkan tapi menyuruh pulang balik, baik itu dijemput ataupun diantar. Ditanya ke anak ini, justru anak ini takut pulang ke rumah ibunya. Itu kan tanda tanya tuh. Sementara itu, sebelumnya pihak PN Lubuk Basung menegaskan proses peradilan telah berjalan sesuai prosedur. Keputusan hakim telah berdasarkan bukti yang ada jika BS tidak bersalah dalam kasus ini. Untuk respon dari pengadilan, pada dasarnya kami berharap bahwa masyarakat harus menilai secara objektif bahwa perkara tersebut telah disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti yang ada. Bahkan proses pemeriksaan atau pembuktian juga telah dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Yudisial, sehingga apapun stigma negatif terkait video yang sedang ditujukan kepada pengadilan, masyarakat dapat mengikuti secara bijak. Tim Liputan Padang TV.